Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 4, ayat 24 sampai 29. Dengan judul perikop Musa kembali ke Mesir. Dan pada renungan pagi hari ini saya memberikan judul renungan bagi kita semua, kasih karunia Allah. Saya membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan mendatangi Musa dan berusaha untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, memotong kulit hitam anaknya, kemudian menyentuh kaki Musa dengan kulit itu sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Oleh karena itu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora, waktu itu sehubungan dengan sunat. Berfirman Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun, jumpai Musa." Harun pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang dititahkan kepadanya dan segala tanda mujizat yang diperintahkan kepadanya untuk dibuat. Lalu Musa beserta Harun pergi dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama dengan keluarganya. Dan dalam perjalanan tersebut, mereka berhenti di satu tempat untuk beristirahat di sana. Dan saat mereka tiba di tempat tersebut, Allah datang menghadang Musa dengan tujuan untuk membunuhnya. Melihat hal tersebut, istri Musa sadar bahwa mereka belum menyunat anaknya. Dan hal ini membuat Allah akan membunuh Musa. Musa adalah kepala perjanjian, sehingga ia berkewajiban untuk meneruskan perjanjian melalui sunat. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya perjanjian yang dibuat Allah dan Abraham. Saudara, melalui bagian ayat ini kita melihat bagaimana Allah selalu mengingat perjanjian yang dibuat. Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham dengan melakukan sunat. Dan hal ini berlaku bagi seluruh keturunan Abraham. Dan bagi orang yang tidak disunat, maka ia akan dikeluarkan dari umat Allah karena sudah melanggar perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kita melihat istri Musa langsung pergi menyunat anaknya. Saudara, melalui renungan pada pagi hari ini, kita melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat lepas dari perjanjian dengan Allah. Semua orang perlu untuk melakukan perjanjian dengan Allah. Karena tanpa perjanjian sama saja orang tersebut akan dimusnahkan. Orang Israel saat di tanah Mesir perlu mengoleskan darah pada bumbungan pintu rumah mereka agar mereka terhindar dari hukuman Allah. Lalu kita juga melihat Musa perlu untuk melakukan sunat. Begitu juga dengan kita. Tanpa melakukan perjanjian maka kita akan musnah. Namun karena kasih karunia Allah, ia telah rela menjadi korban perjanjian sehingga kita dapat keselamatan. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kita yang dapat bermegah. Marilah kita bersyukur atas kasih karunia yang telah Allah berikan. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menyadari kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mendapat keselamatan? Jika belum, maka marilah datang kepada Allah dalam doa. Ucapkanlah syukur kepada Allah karena ia telah menjadi korban perjanjian sehingga kita mendapatkan keselamatan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami untuk kami dapat bangun pada pagi hari ini. Untuk kami dapat membaca firman Tuhan. Untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan.
Lebih dari itu, kami mendapatkan pesan kembali melalui ayat bacaan kami hari ini, untuk setiap kami menyadari bagaimana Tuhan sudah menjadi korban atas perjanjian dengan Allah. Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang membuat setiap kami menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dengan jalannya Tuhan, sehingga setiap kami dapat terus hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan setiap hal yang kami lakukan hari ini hanya ke dalam Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.